تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Baik teman-teman sekalian, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, masih pada bab yang keempat, Al-Babur Rabi'ah, yaitu fi siwakin wa sunanil fitrah. Sekarang kita sudah al-mas'alatul khamisah, masuk pada pembahasan atau permasalahan yang al-khamisah, yang kelima, yaitu sunanul fitrati, yaitu sunnah-sunnah fitrah. Wa tasmiyah wa tusamma aidon, dinamakan juga. Jadi selain dinamakan sunnah-sunnah fitrah, wa tusamma aidon, dia juga dinamakan sebagai khisalul fitrati, yaitu sifat-sifat fitrah. Wa dzalika li'anna fa'iluha yattasifu bil fitrati allati fatarallahu an-nas 'alaiha wastahabba lahum liyakunu 'ala ahsani hay'ati wa akmali surati. Wa tusamma aidon, dinamakan juga khisalul fitrah tadi, sifat-sifat fitrah. Wa dzalika, sebab kenapa dinamakan demikian? Lianna fa'iluha, disebabkan pelakunya itu orang yang melakukan daripada sunnah-sunnah fitrah ini, yattasifu, disifatkan dengan bil fitratil lati, yaitu dengan sifat fitrahnya, allati yang fatarallahu nas 'alaiha, yang memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu pada sifat fitrah tersebut. Jadi memang manusia ini, teman-teman sekalian, setiap manusia asalnya adalah diciptakan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi SAW, setiap manusia terlahir di atas muka bumi ini alal fitrah, di atas keadaan yang suci. Seperti itu, misalnya kita perhatikan bayi yang baru lahir, maka seperti itulah kondisi manusia asalnya. Maka siapa saja yang melakukan dari sunnah-sunnah fitrah ini, sifat-sifat fitrah ini, maka sesungguhnya dia telah kembali kepada asal sebagaimana dia diciptakan. Wastahabbaha lahum, sehingga melakukan sunnah-sunnah fitrah ini, wastahabbaha, sangat dimustahabkan lahum, bagi mereka, liyakunu ala ahsani hayatin, agar menjadikan mereka ala, di atas ahsani, yang terbaik, hayati, keadaannya, atau di atas keadaan yang terbaiknya. Wa akmalu surati, kemudian wa akmalu surati, wa akmali surati, wa akmali surati, akmali ya, karena ada huruf jar waw di situ. Akmali surati, di atas kondisi penampilan yang terbaiknya. Ya, seperti itu ya. Jadi ada di sini disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum, qala, beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsum minal fitrati, ada 5 perkara yang menjadi fitrah seorang manusia. Ya. Dilihat pada kondisi di mana dia diciptakan, manusia itu asalnya ada 5 fitrahnya. Yang pertama adalah al-istihdadu, yaitu mencukur bulu kemaluan. Karena bayi terlahir itu tidak ada hal seperti itu. Maka kalau dia melakukan istihdad, mencukur bulu kemaluan, adalah dia kembali kepada fitrahnya. Kemudian yang kedua adalah wal khitan, yaitu berkhitan. Wa qassu syaribi, yang ketiga adalah mencukur kumis. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul asfari, dan memotong kuku. Jadi ini adalah 5 fitrah, sunnah fitrah, yang ketika seseorang dia memperhatikan, melakukan 5 sunnah fitrah ini, maka pada hakikatnya dia telah kembali kepada keadaan fitrah tadi, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia asalnya diciptakan dalam kondisi yang suci. Teman-teman sekalian, di hadis Abu Hurairah ini dijelaskan cuma hanya 5 saja. Namun nanti akan datang di hadis-hadis yang lain dijelaskan lebih dari 5. Bahkan ada yang menyebutkan 10, 11, bahkan ada yang lebih daripada itu. Namun di kitab Fiqhul Muyassar ini dibahas yang kelima daripada sunnah fitrah ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, al-istihdadu, yaitu al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wa huwa, yaitu halqul anatin, yaitu halku, mencukur, al-anatin, yaitu bulu kemaluan. Wahia, yaitu sya'run,
rambut atau bulu nabitin yang tumbuh haulal farji, di sekitar kemaluan. Haulal farji, di sekitar kemaluan, baik di sekitar kemaluan laki-laki atau di sekitar kemaluan perempuan. Ya, jadi setiap rambut bulu yang tumbuh di sekitar kemaluannya harus dicukur, ya, karena dia akan kembali kepada fitrahnya. Sumya bidzalika, dinamakan yang demikian itu, maka maksudnya dinamakan sebagai al-istihdad. Kenapa dinamakan sebagai al-istihdad? Isti'malu, sebab alat yang digunakan, isti'malu, alat yang digunakan adalah al-hadidatun, yaitu besi, fihi, padahnya, wahia, yaitu al-musa. Jadi besi yang digunakan tersebut adalah al-musa. Apa itu al-musa dalam bahasa Arab? Artinya adalah pisau cukur atau silet, ya. Wa fi izalatuhu, dan di dalam membersihkan bulu kemaluan ini baik laki-laki dan perempuan, jamalun, ada keindahan, ya, jamalun, ada keindahan. Kemudian wan nazafatun, ada kebersihan. Wa yumkinu, dan mungkin juga izalatuhu, dibersihkannya itu begoiri, tanpa halkin, tanpa dicukur. Jadi boleh juga dibersihkan tanpa dengan dicukur. Kal mazilatil musannati, seperti dengan menggunakan cairan pengoles perontok rambut, perontok bulu. Ada saat ini kal mazilatil musannati, ini cairan-cairan yang ketika dioleskan itu dia dapat merontokkan bulu yang tumbuh di sekitar hal tersebut. Kemudian yang kedua, sunnah fitrah yang kedua adalah al-khitan, yaitu berkhitan. Apa itu? Wahiyya wahwa, yaitu izalatul jildatil lati tugattil khasyafata, yaitu izalatu, menghilangkan, al-jildati, kulit, allati, yang tugatti, menutupi, al-khasyafata, kepala kemaluan laki-laki, menutupi zakarnya. Jadi teman-teman sekalian, bahasa yang digunakan oleh ulama ahli fikih semuanya menggunakan bahasa yang seperti ini, ya. Ini bukan bahasa yang vulgar, tidak, tapi memang dijelaskan agar lebih jelas, lebih nampak, lebih mudah dipahami, langsung dimengerti. Jadi wahwa izalatul jildatil tugattil khasyafata. Jadi khitan bagi laki-laki adalah menghilangkan kulit yang tugatti, menutupi al-khasyafata, kepala kemaluannya, kepala zakarnya, hatta tabrazul khasyafata, sampai kelihatan kepala kemaluannya. Wa hadza fi haqqi dzakari, dan ini untuk laki-laki. Amal unsa, adapun untuk seorang wanita adalah khitan itu adalah faqata'un, dengan memotong, lahmatin, daging, zaidatin, yang tumbuh atau yang menonjol, fauka, di atas, mahali ilajin, di atas lubang vaginahnya, ya, di atas lubang vaginahnya atau di atas lubang singgamahnya, atau di lubang yang dimana zakar atau kemaluan laki-laki masuk di situ. Mahalil ilajin. Jadi dijelaskan para ulama dengan bahasa yang memang sangat jelas sekali. Qila, ada yang mengatakan innaha tushbihu urfad dik, bahwasanya yang disebut dengan daging yang tumbuh tadi di kemaluan perempuan itu adalah dia tushbihu, menyerupai, urfid dik, jengger ayam jantan. Jadi kalau ada ayam jantan kita lihat di atas kepalanya itu biasa ada tumbuh jenggernya di situ, dia menonjol. Maka itulah dia menyerupai itu, lahmatin zaidatin fauqa mahali ilaji, bahwasanya daging yang tumbuh di atas kemaluan perempuan, di atas lubang vaginahnya itu, dia menyerupai itu, inna tushbihu urfaddi, menyerupai jengger ayam jantan. Kemudian hukumnya wasahih, dan berdasarkan pendapat yang sahih, pendapat yang benar, annahu wajibun, bahwa hukumnya adalah wajib, fi haqqir rijalin, untuk laki-laki. Untuk laki-laki adalah hukumnya wajib, sunnatun fi haqqin nisa, dan hukumnya sunnah bagi seorang wanita. Kenapa mereka mengatakan bahwa ini pendapat yang sahih, pendapat yang kuat? Karena teman-teman sekalian, ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya hukum khitan itu baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan adalah hukumnya wajib. Mereka tidak membedakan, baik laki-laki, perempuan, status hukum khitan bagi mereka adalah wajib. Namun yang di sini dipilih adalah dia hanya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Kemudian selanjutnya adalah wal hikmatu. Nah, hikmah dari berkhitan. Apa manfaat hikmah dari berkhitan? Wal hikmatu fi khitani rajuli, adapun hikmah berkhitan bagi seorang laki-laki adalah tathhirud dzakari, yaitu untuk membersihkan zakarnya, kemaluannya.
minan najasati, dari najis-najis, al muhtaqanati, yang terkumpul, yang tertahan, fil qulfati, pada kulit kemaluan atasnya. Jadi kalau laki-laki di kulit kemaluan atasnya itu ada kulit, kalau tidak dibersihkan kulit kemaluan atas tersebut, itu akan muhtaqanati, akan berkumpul di situ najis-najis, kotoran-kotoran. Maka dia harus dibersihkan. Salah satu hikmahnya itu tadi, agar najis itu dia tidak tertahan pada hal tersebut. Fawaidahu katsiratun, kemudian faedahnya masih banyak lagi. Misalnya di kitab yang lain disebutkan oleh para ulama, di antara hikmah berkhitan bagi laki-laki adalah untuk menambah kenikmatan dia saat dia berhubungan suami istri. Pada saat dia bersenggama itu dia akan semakin menambah kenikmatan dia pada saat dia melakukan hal tersebut. Kemudian amal mar'atu, adapun hikmah bagi seorang wanita adalah fa innahu, bahwasanya dia dengan berhitan itu yuqallilu, akan mengurangi, akan meredam min gulmatiha, dari gulmahnya. Apa maksud gulmah? Ayun, maksudnya gulmah adalah syiddatu syahwatiha, kuatnya syahwat seorang wanita. Syahwat yang menggebu-gebu, yang kuat, yang tidak bisa bergejolak, yang tidak bisa dibendung. Maka dengan cara itu tadi dihilangkan zaidatul fauqa mahallil ilajin, daging yang tumbuh di atas vaginahnya itu, maka dia akan mengqalilu, akan mengurangkan daripada gulmatiha, yaitu syiddatu syahwatiha, akan mengurangi daripada syahwatnya agar tidak terlalu bergejolak, menggebu-gebu dalam jiwanya. Jadi itu ya hikmah daripada hitan bagi perempuan. Wa yastahabbu, dan sangat dimustahabkan, dianjurkan, ayyakuna, yaitu dilakukan fil yaumi, pada hari sabi'i, hari ke-7, lil maulidi, setelah anak itu dia lahir, lil maulidi, dari kelahirannya. Jadi dimustahabkan dilakukan pada hari ke-7 setelah bayi itu lahir. Ini lazim ya, terjadi di zaman sahabat, dan di Arab Saudi saat ini ya mereka melakukan seperti itu. Kalau kita di Indonesia di hari ke-7 ini paling kita lakukan apa? Akikah. Padahal harusnya selain dilakukan akikah, langsung juga dihitan di situ, baik untuk bayi anak laki-laki maupun untuk bayi perempuan. Kenapa? Li'annahu, disebabkan asra'ul bara, karena kalau anak dihitan di usia 7 hari setelah dia lahir itu, asra, akan lebih cepat, lil bara, sembuhnya, wal yansha, dan dia akan tumbuh sagiran ala akmali halin, dia tumbuh dari kecilnya itu ala akmali halin, di atas keadaan yang terbaiknya, di atas keadaan yang terbaiknya. Maka teman-teman sekalian, perhatikan bagaimana Islam memperhatikan kebersihan. Islam bukan cuma hanya memperhatikan taharatul qalbu, kebersihan hati saja, tidak, tapi Islam juga adalah memperhatikan tentang kebersihan hissiyah, kebersihan fisik, agar seorang itu dia suci baik di dalam batinnya maupun dia suci dari sisi zahirnya. Maka mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada sunnah fitrah yang pertama dan kedua ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya untuk membahas dari sunnah fitrah yang ketiga, keempat, dan kelima. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.